Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Layu sholli iku ora kena digawe nglakoni salat. Fiha ing dalem khamsa. Ila sholatun angin apa salat laha kang iku tetep kedue salat sababun utawi sebab. Fasal ini menjelaskan 5 waktu yang tidak boleh dipakai untuk melaksanakan sholat. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan sholat, kecuali sholat tersebut itu mempunyai sebab. Jadi nanti penjelasannya. Pada sholat subuhi suwiji iku ing dalem sause sholat subuh. Hatta tatlu'a sehingga meletek asyamsu opo srengenge. Nah, ini. Jadi yang pertama yang tidak boleh digunakan untuk sholat yaitu ketika setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu tidak boleh digunakan untuk sholat, kecuali sholat yang mempunyai sebab. Contoh sholat yang mempunyai sebab itu ya sholat jenazah, kemudian sholat tahiyatul masjid itu bisa dikatakan mempunyai sebab karena masuk masjid itu. Yang lain tidak boleh. Kalau gerhana kan nggak mungkin ada gerhana di pagi hari. Wa ing tuluiha lan kaping pindhone iku ing dalem nalikane mletheke srengenge. Hatta tatakamala sehingga nyento sampurna apa syams. Wa tartafi'u lan munggah apa syams. Qadra rumhin ing dalem kira-kirane sak tumbak. Kemudian waktu yang kedua yang tidak boleh dipakai untuk melaksanakan sholat kecuali sholat yang ada sebab, yaitu mulai munculnya matahari sampai matahari ketinggiannya kira-kira 1 tombak. 1 tombak dari permukaan laut. 1 tombak itu umumnya 1 meter. Berarti 1 meter dari permukaan laut. Nah, contoh sholat yang ada sebab itu misalkan ketiduran, itu ya sebab. Ketiduran sholat subuh, ternyata bangunnya pas matahari muncul, kemudian belum sampai 1 meter tingginya, itu boleh sholat, boleh kalau ketiduran. Wa idza stawat lan kaping telune iku nalikane jejeg apa sams. Hatta tazula sehingga nyento lingsir apa sams. Kemudian waktu haram melaksanakan sholat itu yang ketiga ketika matahari tepat di atas kepala, atau istilahnya waktu istiwa. Di waktu istiwa pas di atas kepala sampai geser sedikit ke arah barat. Tazula itu geser sedikit ke arah barat, paling cuma berapa menit itu. Wa ba'da sholatil asri lan kaping papate iku ing dalem sause salat asar hatta taghruba sehingga nyento surup apa asames su srengenge.
Kemudian yang keempat, yang tidak boleh dipakai melaksanakan sholat itu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu yang keempat. Wa indal hurubi lan kaping 5 iku ing dalem nalikane surupe srengenge. Hatta yatakamala sehingga sampurna apa hurubuha surupe srengenge. Kemudian waktu yang kelima itu ketika matahari terbenam sampai benar-benar tenggelamnya sempurna. Ini begini. Jadi misalkan kita kalau orang yang rajin sholat, misalkan kok nggak boleh, kenapa itu? Begini. Jadi di waktu-waktu itu, misalkan waktu setelah sholat subuh, itu anjurannya itu kita disuruh tafakur, zikir, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, kemudian tafakur. Karena di waktu itu kita sangat dianjurkan tafakur. Apa yang ditafakurkan, apa yang difikirkan, yaitu kita berpikir tentang malam hari yang telah kita lalui. Jadi mulai dari terbenamnya matahari itu kita melakukan kesalahan apa saja, melakukan dosa apa saja. Kemudian banyak mana dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di malam itu. Jadi orang yang selalu muhasabah itu berpikirnya itu setelah sholat subuh itu waktu yang paling tepat itu untuk berpikir, untuk muhasabah, untuk tafakur, untuk tadzakur dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma sholat doang itu, kita harus tafakur. Kemudian sampai waktunya sholat duha. Jadi mulai dari munculnya matahari sampai waktunya sholat duha itu. Jadi kita digunakan untuk tafakur, tadzakur, kemudian untuk olahraga dan sebagainya. Kemudian setelah waktunya sholat duha baru sholat duha. Nah, kemudian yang waktu istiwa itu kenapa kok tidak boleh dipakai untuk sholat? Itu salah satu alasannya itu di situ waktu panas-panasnya matahari. Nah, ketika waktu panas matahari itu kan Rasulullah menganjurkan kepada kita itu untuk mengundur sholat kita. Jadi misalkan kok kemarau, musim kemarau itu pas adzan itu pol panasnya, nah itu kita undur saja, nunggu agak sedikit dingin. Anjuran Nabi itu seperti itu. Jadi tunggu waktu agak mendingan sedikit, agak dingin sedikit baru melaksanakan sholat duhur. Nah, kemudian setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari hingga sempurnanya matahari terbenam itu juga sama, dipakai untuk tafakur, tadzakur dan lain sebagainya, untuk muhasabah diri. Itu waktu yang tepat untuk berpikir, kita selama subuh tadi, setelah subuh tadi apa yang kita perbuat. Kalau dosa kita berapa yang kita perbuat. Kalau kita berbuat baik, kebaikan apa saja yang kita perbuat, imbang enggak antara kebaikan yang kita lakukan sama kejelekan yang kita lakukan. Nah itu untuk tafakur seperti itu, sehingga kita setiap harinya juga zikir juga, berpikir juga. Itu anjuran ajaran agama itu seperti itu. Makanya dianjurkan berpikir. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh dipakai untuk melaksanakan sholat. Yang pertama setelah
sholat subuh sampai munculnya matahari. Yang kedua munculnya matahari sampai matahari naik 1 meter dari permukaan laut. Yang ketiga waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima ketika matahari terbenam sampai benar-benar terbenam sempurna. Yang dikecualikan tadi sholat yang ada sebab, misalkan asar kita terlambat karena ada acara yang nggak bisa ditinggalkan, misalkan sudah bisa tapi gimana, itu nggak apa-apa waktu itu. Kemudian ketika subuh ketiduran itu, kemudian ketika ada orang meninggal sholat jenazah itu juga termasuk sholat yang ada sebab. Biarpun setelah sholat asar ya tetap boleh sholat. Jadi demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.